Bismillahirrahmanirrahim. Forum Ulama, Tokoh, Doktor, dan Advokat Jawa Barat. Pernyataan sikap, wahai penguasa muslim, janganlah menjadi pengecut. Tidakkah ada di antara kalian Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan pembebas Al-Quds di abad ini? Hari demi hari, rakyat Palestina terus berada dalam penjajahan entitas Zionis Yahudi. Tak kurang dari 43.160 rakyat Palestina tewas, 101.500 terluka, dan jutaan jiwa terlunta-lunta di pengungsian. Ratusan ribu tempat tinggal hancur. Fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit turut dibumi hanguskan oleh entitas Yahudi laknatullah. Kekejaman ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Konflik pun terus meluas ke Suriah, Libanon, dan Iran. Sungguh aneh, di tengah kekejaman Zionis, penguasa-penguasa muslim masih saja tidak mau mengirimkan pasukan untuk memerangi entitas penjajah itu. Mereka mencukupkan diri dengan bantuan kemanusiaan dan kecaman-kecaman upaya diplomasi melalui PBB pun sudah terbukti gagal. Israel tetap membunuh, merampas, menduduki dan menghinakan bumi Al-Aqsa. Wahai penguasa muslim, Palestina mulai tercabik-cabik sejak tahun 1918 ketika Inggris mengumumkan dukungan terhadap pendirian negara Yahudi. Penjajahan itu bertambah parah sejak negara Israel dideklarasikan dengan dukungan dari Amerika Serikat pada tahun 1947. Wilayah Palestina terus mengecil. Tanah wakaf umat Islam dicaplok oleh imigran Yahudi. Warga muslim Palestina terusir dari tanah kelahiran mereka hingga kota Yerusalem yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa diakui sebagai ibu kota Israel. Wahai penguasa muslim, Palestina setiap hari memanggil kalian, menyentuh hati kalian, membangkitkan semangat kalian, dan mengundang kalian untuk hadir. Jika kalian tidak merasa terpanggil dan terus diam, artinya kalian sudah mati. Wahai penguasa muslim, perlu kami ingatkan bahwa Palestina pernah mengalami kondisi yang serupa, yaitu ketika Palestina dikuasai oleh pasukan Romawi dan setelah itu dikuasai pasukan Salib. Akan tetapi, sikap penguasa muslim saat itu tidak seperti sikap kalian selama ini. Mereka para khalifah, yaitu khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, membebaskan Al-Quds Palestina dari tentara Romawi pada 637 Masehi. Dan pahlawan Islam berikutnya, Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, membebaskan Al-Quds Palestina dari tentara Salib pada 1187 Masehi. Dan berikutnya, Sultan Abdul Hamid II melindungi Palestina dari tangan-tangan najis Zionis Yahudi. Mereka semuanya memahami kondisi itu sebagai panggilan jihad. Mereka mengerahkan pasukan dengan senjata lengkap. Para prajurit kesatria pun bersuka cita akan panggilan jihad tersebut. Tidak sedikit pun mereka takut akan kematian. Mereka berjuang hingga tetes darah penghabisan. Sikap dan tindakan seperti itulah yang secara nyata membebaskan Palestina. Atas dasar kewajiban menyampaikan dakwah, khususnya kepada penguasa dan dalam momen kepenting Hari Pahlawan 10 November yang terkait erat dengan resolusi jihad, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengusir penjajah. Maka kami menyatakan, 1. Palestina adalah wilayah yang wajib dijaga oleh umat Islam. Amanah untuk menjaga tanah mulia tersebut telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kini amanah tersebut telah ada di pundak kita. Maka janganlah kita menjadi orang yang khianat dengan membiarkan Palestina sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah menegaskan bahwa umat Islam ibarat satu tubuh, di mana satu bagian tubuh merasakan sakit, maka bagian tubuh lain akan merasakan hal yang sama. Yang kedua, solusi utama untuk Palestina adalah jihad fi sabilillah. Seluruh penguasa dan pasukan muslim wajib membela rakyat Palestina, mendukung perjuangan mereka dengan mengirimkan pasukan untuk berperang melawan negara penjajah Israel hingga penjajah itu dihapuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang melampaui batas. Al-Baqarah 190. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim harus terdepan dalam membela Palestina. Pemerintah Indonesia wajib mengajak negara-negara mayoritas muslim untuk melakukan jihad fisabilillah dan memutuskan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang mendukung penjajah Israel. Yang keempat, pemerintah dalam hal ini, presiden yang baru dilantik, tentara, dan seluruh rakyat Indonesia harus mengingat bahwa dengan semangat jihad, Indonesia bisa bebas dari penjajah Belanda pada tanggal 10 November 1945. Dengan dasar resolusi jihad ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka perjuangan rakyat Indonesia dibangkitkan dengan pekikan Allahu Akbar. Mereka yang berperang pada hari itu adalah para pejuang dan mujahid sejati. Momen itu pun diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kami yakin semangat jihad itu masih ada di dalam jiwa Tentara Nasional Indonesia. Darah mereka mendidih saat melihat pembantaian rakyat Palestina. Maka saatnya mereka mendapatkan momen kemuliaan untuk benar-benar berperang melawan penjajah Israel. Kelima, terakhir kami sampaikan, jadikanlah Indonesia seperti Madinah Al-Munawwarah, di mana kita menjadi kaum Ansar yang menolong agama ini. Dari titik Madinah itu muncul suatu peradaban besar yang bersinar karena cahaya Islam. Terjalin persatuan umat yang kokoh. Dari titik ini, peradaban Islam dilanjutkan oleh para sahabat Nabi dengan membentuk sistem khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Khilafah ini adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menegakkannya. Tegaknya khilafah akan mewujudkan kebaikan untuk alam semesta. Islam rahmatan lil alamin. Menyatukan kekuatan umat dan membebaskan negeri-negeri muslim dari penjajahan. Demikian nasihat, himbauan, dan pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk kewajiban dakwah dan rasa cinta kami kepada umat Islam di seluruh dunia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bandung, 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah atau 8 November 2024 Masehi. Forum Ulama, tokoh, doktor, dan advokat Jawa Barat. Rizky Fatama Jaya, Munte SHMH. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.